Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauzul Muna. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal. Jadi, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan surat berharga. Nah, fungsi pasar modal. Apa sih fungsi pasar modal itu? Yang pertama, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen apa saja sih dalam pasar modal itu? Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat adalah derivatif. Baik, kita akan kupas semuanya kali ini di sini. Apa itu saham, obligasi, reksadana, dan derivatif? Yang pertama, saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal. Ciri-ciri saham. Yang pertama, pemilik saham adalah pemilik perusahaan atau sebagian perusahaan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan berupa dividen. Yang ketiga, harga bisa naik turun, artinya berisiko. Yang keempat, bisa mendapatkan capital gain atau untung jual. Yang kedua, apa itu obligasi? Obligasi di sini adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor. Ciri-ciri obligasi, yang pertama, investor itu adalah pemberi pinjaman. Yang kedua, mendapat keuntungan berupa bunga atau kupon. Yang ketiga, lebih stabil dibanding dengan saham. Yang keempat, ada jatuh tempo atau waktu pelunasan. Nah, mari kita kupas tentang perbedaan saham dan obligasi. Mereka adalah bagian dari surat berharga, namun tentunya ada perbedaannya. Kita lihat dari aspek yang pertama adalah status. Untuk saham, statusnya yaitu pemilik perusahaan, sedangkan obligasi adalah pemberi pinjaman. Keuntungan untuk saham yaitu berupa dividen ditambah dengan capital gain. Untuk obligasi berupa bunga atau kupon. Untuk resiko, tentunya saham lebih tinggi, sedangkan obligasi lebih rendah. Untuk kepastian hasil, saham tidak pasti, sedangkan obligasi lebih pasti. Jatuh tempo untuk saham tidak ada, sedangkan obligasi ada jatuh temponya. Hak suara untuk saham ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan obligasi tidak ada. Nah, itulah perbedaan dari saham dan obligasi. Lanjut, kita akan mempelajari tentang apa itu reksadana. Jadi, reksadana di sini adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Ciri-ciri dari reksadana, yang pertama dikelola oleh profesional, dalam hal ini adalah manajer investasi. Yang kedua, dana dikumpulkan dari banyak investor. Yang ketiga, resiko dibagi atau diversifikasi. Sedangkan derivatif itu sendiri adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan berasal dari aset lain atau aset dasar seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Ciri-ciri dari derivatif, yang pertama, nilainya tergantung pada aset dasar. Yang kedua, digunakan untuk lindung nilai atau hedging atau spekulasi. Yang ketiga, memiliki resiko tinggi. Gitu ya. Contohnya yaitu futures atau kontrak berjangka, options atau opsi, dan swap. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal di sini adalah yang pertama, emiten. Yang kedua, investor. Yang ketiga, perantara atau broker. Yang keempat, otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa sih emiten itu? Nah, emiten di sini adalah pihak, itu biasanya perusahaan atau lembaga yang menerbitkan dan menjual efek atau surat berharga kepada masyarakat melalui pasar modal.
Yang kedua adalah perantara atau broker. Apa sih itu perantara atau broker itu? Yaitu pihak atau perusahaan yang menjadi penghubung antara pembeli dan penjual efek seperti saham atau obligasi di pasar modal. Sederhananya, broker itu adalah orang atau perusahaan yang membantu transaksi investasi. Jadi, investor tidak bisa langsung jual beli saham sendiri di bursa, harus melalui broker. Selanjutnya yaitu otoritas jasa keuangan. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang otoritas jasa keuangan. Di sini Bu Munah hanya mengulas kembali apa itu OJK. Jadi OJK itu adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Fungsi OJK yang pertama mengawasi perbankan, yang kedua mengawasi pasar modal seperti saham, obligasi, kemudian yang ketiga mengawasi lembaga keuangan non-bank, bisa asuransi, leasing, dan lain-lain, dan yang keempat adalah melindungi konsumen. Manfaatnya apa sih pasar modal itu? Yang pertama tentunya akan mendapatkan keuntungan. Berupa apa sih? Dividen atau capital gain. Yang kedua diversifikasi investasi, dan yang ketiga adalah membantu perkembangan perusahaan. Kelebihan dari pasar modal yaitu potensi keuntungan tinggi, likuiditas tinggi, dan pilihan investasi beragam. Kelemahannya dari pasar modal, resiko kerugian, harga fluktuatif, dan memerlukan pengetahuan investasi. Untuk kesimpulan dari pasar modal sendiri, yaitu pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sarana investasi dan pendanaan, namun memiliki resiko yang perlu dipahami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.